Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas kuasa dan kehendaknya kita dapat kumpul pada malam hari ini. Tak lupa salawat berserta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Didin Syarifuddin selaku asatidz yang telah hadir pada malam hari ini. Tak panjang lebar pada malam hari ini sebagai pemateri itu Bapak Ustadz Ridwan, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Didin Syarifuddin selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa, juga guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Amin Nur Yamin, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Mardi, dan juga Mukarram Bapak Ustadz Wahyudin, dan juga para tokoh, para guru sesepuh dan jamaah sekalian yang terhormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga pematur acara yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, juga diberikan kesuksesan, sukses di dunia juga nanti di akhirat. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir kembali. Pertama, alhamdulillah diberikan pertolongan Allah, kekuatan bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan seperti biasa rutina di malam Ahad. Semoga dengan wasilah hadirnya kita di pengajian ini, di masjid ini, Allah senantiasa limpahkan rahmat dan ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para tabi'in, tabi'atnya, dan semoga termasuk kita kalau mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas umur atau kesempatan bahwasanya di malam ini kita berada di bulan Sofar ya. Bulan Sofar ya. Bulan Sofar itu bulan yang kedua ya, dari bulan Islam, bulan Hijriah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan kita bisa selalu menggunakan ya, bulan atau 12 bulan itu adalah bulan kita, bulan Islam. Apalagi bulannya Islam kita sampai tidak hafal ini Pak Guru.
Hafal Pak Guru? Coba dites. Yang pertama Muharram, Safar, Jumadil, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Harus hafal, kamu guru. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita bersyukur ada di bulan Safar, bulan kedua bulan Islam. Ada apa di dalam bulan Safar ya? Dari Imam Ibnu Katsir, salah satunya beliau menjelaskan bulan Safar itu adalah bulan kekosongan, bulan kesunyian, bulan sepi. Karena di bulan itu kaum-kaum terdahulu itu banyak yang meninggalkan rumahnya, banyak yang keluar rumahnya sehingga mengosongkan rumah-rumahnya, sehingga maka para ulama menyimpulkan, memberikan nama bahwa bulan itu karena kosong, karena banyak yang pada pergi dari rumahnya, maka menyebutkan para ulama menjadi bulan Safar, bulan pepergian, bulan sepi. Kenapa demikian? Karena dijelaskan bahwa di bulan Safar itu para orang-orang terdahulu, orang-orang jahiliyah, bahkan sampai zamannya baginda Nabi Muhammad SAW itu ada meyakini, ada kepercayaan yang tidak sesuai dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya meyakini bahwa bulan Safar itu bulan yang sial, bulan yang membawa sial, banyak musibah, banyak bala, banyak penyakit. Jadi meyakini orang-orang jahiliyah terdahulu menganggap bulan Safar itu bulan sial. Bahkan termasuk sebagian umat Islam pun sampai hari ini masih ada sebagian yang meyakini bahwa bulan Safar itu bulan sial. Tidak boleh atau takut melakukan ritual atau melakukan hal-hal yang sifatnya tidak menguntungkan, bahkan akan mendatangkan musibah atau kerugian. Maka hal ini sangat dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ditentang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu, beliau membawa hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW terkait keyakinan bulan Safar yang membawa sial, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la idwa wala diyara wala hammah wala safara wa firru minal hasub kama tafirru minal as.
minal asad. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang namanya adwah, diaroh, hamah atau sofar. Dan menjauhlah kalian dari orang-orang yang terkena penyakit kusta, sebagaimana kalian menjauh oleh kejaran singa. Jamaah rahimakumullah, bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini ada sebagai penjelasan bahwa Rasulullah SAW meluruskan terkait dengan keyakinan para kaum jahiliyah yang menganggap bahwa bulan Safar itu bulan sialan. Maka yang pertama tadi di dalam hadis terkait adwah yang dikatakan oleh baginda Nabi adalah keyakinan para jahiliyah itu tentang wabah penyakit yang menular, ya, musibah segala atau dan lain-lainnya, itu meyakini bahwa semua itu bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian ziarah juga sama. Keyakinan akan nasib baik, nasib buruknya, ya, ziarah. Di antaranya ketika ada burung hantu, ada burung hinggap di atas rumah, itu diperhatikan dia nanti terbangnya ke arah mana. Kalau ke arah kanan berarti yakin dia akan membawa keberuntungan. Sebaliknya kalau dia terbangnya nanti sebelah kiri, maka dia akan membawa keburukan, kerugian. Nah, itu keyakinan jahiliyah seperti itu. Diaroh. Kemudian hamah. Hamah juga sama, mitos. Jadi ketika ada burung gagak terbang, maka hinggap di mana tuh? Oh, di atas rumah si anu. Nanti meyakini, oh, itu si fulan akan mendapat musibah tuh, karena ada burung hantu, burung gagak yang hinggap di atasnya. Nah, ini kepercayaan, keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka Rasulullah SAW melalui sabdanya beliau meluruskan, ya, memberikan nasihat sebagai bentuk dakwah beliau, maka agar umat Islam itu manusia tidak meyakini adanya mitos-mitos atau menganggap bahwa bulan Safar itu bulan sial. Jadi siapapun, apalagi umat Islam, ya, menganggap atau meyakini bahwa bulan Safar ini bulan yang sial, bulan bala, musibah, maka ini sebuah kesesatan. Harus dievaluasi lagi, ya, tentang keyakinan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasulullah SAW selain beliau menjelaskan melalui hadis-hadis beliau, juga kalau kita mendengar informasi sejarah, bahkan dari sirah nabawiyah, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW di bulan Safar pun melakukan kegiatan-kegiatan ritual kebaikan sebagai bentuk
syiar, juga sebagai bentuk bahwa kaum-kaum yang meyakini, kaum-kaum yang pemahamannya melenceng, maka Rasulullah SAW membuktikan dengan berbagai ritual yang beliau lakukan di bulan Safar. Di antaranya dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidina Khadijah itu di bulan Safar. Kemudian menikahkan putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra juga di bulan Safar. Itu kalau kita baca di Sirah Nabawiyah dijelaskan Siti Fatimah, ya, Fatimah Az-Zahra itu menikah dengan Sayyidina Ali itu di bulan Safar. Jadi Rasulullah sudah memberikan contoh bahwa di bulan Safar itu tidak harus ada keyakinan kepercayaan yang melenceng, apalagi sesat. Sudah dibuktikan, sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad dengan beberapa hadis dan juga contoh yang nyata yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk keteladanan, bentuk memperkuat bahwa orang-orang yang senantiasa meyakini bulan Safar itu bulan sial, maka harusnya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi bahan evaluasi kita semua, yang khususnya umat Islam yang masih meyakini ke hal tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi kita sebagai umat Islam, umat dari baginda Nabi Muhammad SAW, terkait bulan Safar yang faktanya sebagian umat Islam ada yang meyakini bahwa bulan Safar itu membawa sial, sehingga ia takut ya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebaikan, datangkan pahala. Justru itu adalah sebuah kesalahan. Maka perlunya adanya evaluasi tentang pemahaman ini, tentang keyakinan ini terkait bulan Safar yang membawa sial. Justru kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu sifatnya kebaikan atau keburukan, hakikatnya semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian keimanan untuk kita semua, apalagi musibah. Hakikatnya musibah, bala, penyakit yang Allah turunkan kepada kita adalah sebagai bentuk ujian. Kita harus meyakini bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana sikap kita dengan datangnya bulan Safar ini, agar kita senantiasa bisa terjaga dari musibah, dari penyakit, agar kita bisa dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena juga setiap keburukan, setiap penyakit, musibah
yang kita rasakan, yang Allah turunkan kepada kita semua, di antaranya adalah akibat dari kesalahan kita, akibat daripada dosa-dosa dari kita. Maka Allah azab, Allah turunkan cobaan, teguran akibat daripada perbuatan kita, yakni hukuman bagi orang-orang yang senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari penyakit, dari bala, musibah? Maka dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang pertama, di bulan ini karena bulan sepi, bulan kosong, ya, bulan Safar, maka dianjurkan yang pertama agar memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir istighfar sebagai bentuk taubat kita kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Maka insyaallah ketika kita memperbanyak istighfar, melakukan taubat dari dosa-dosa kita, insyaallah musibah, bala, dan keburukan yang akan menimpa kepada kita, insyaallah akan paling tidak akan ditunda, bahkan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengetahui, ya, hamba-hambanya yang di dalam bulan Safar ini banyak melakukan istighfar, taubat, mengaku dirinya salah, mau dirinya kotor, mau dirinya berdosa, dan ia melakukan taubat, memperbanyak istighfar, maka insyaallah Allah akan jauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal. Itu pertama. Yang kedua, juga bisa di bulan ini kita memperbanyak sedekah, karena banyak ya dari sabda Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang melakukan sedekah, fadilahnya adalah Allah akan menjauhkan, Allah akan melindungi orang yang bersedekah tersebut dari musibah dan bahaya. Itu sedekah. Kemudian yang ketiga, di bulan Safar ini bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bersolawat, berbanyak solawat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa tidak akan menghukum satu kaum ketika ada di dalamnya nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya, jamaah sekalian, di bulan Safar ini, walaupun kita mengetahui banyak keyakinan-keyakinan yang diambil, yang dipahami oleh orang-orang terdahulu, orang-orang jahiliyah, termasuk sampai hari ini juga sebagian kaum muslimin ada yang meyakininya. Maka mari kita sama-sama evaluasi kembali tentang keyakinan ini. Hakikatnya musibah, ya, keberuntungan, kerugian, kesusahan, kesedihan, hakikatnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah, musibah, penyakit, semua itu adalah bagian daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari pemahaman-pemahaman yang melenceng dari syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dikuatkan iman dan Islam, dan semoga kita berikan umur yang panjang barokah dan diwafatkan semuanya dalam keadaan wafat yang husnul khatimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan para jamaah sekalian.
Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita